Dalam sesi video ini, kita akan mulai mengenal tentang metode evaluasi dampak. Sebenarnya, apa sih evaluasi dampak? Evaluasi dampak adalah suatu penilaian terhadap dampak dari suatu intervensi, misalkan proyek, program, maupun kebijakan pemerintah, atau bisa juga berupa peristiwa ekonomi terhadap individu penerima dengan cara mengestimasi perubahan yang terjadi pada hasil yang disebabkan oleh intervensi tersebut. Sehingga, metode evaluasi dampak bisa dikatakan sebagai alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak yang disebabkan oleh intervensi tersebut. 3 poin dasar tentang metode evaluasi dampak adalah: yang pertama, metode ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur dampak dari sebuah kebijakan atau kejadian terhadap aspek sosial dan ekonomi. Kedua, metode ini tidak mengukur hubungan korelasi seperti alat analisis yang umumnya digunakan, melainkan mengukur hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Ketiga, metode ini dapat memberikan ukuran kuantitas besarnya dampak dari suatu kebijakan, program, maupun intervensi. Beberapa contoh metode evaluasi dampak dapat digunakan untuk menganalisis, misalkan dampak dari program Keluarga Harapan atau PKH terhadap lama tahun sekolah anak. Kemudian contoh yang lainnya adalah dampak dari program tax amnesty yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan pajak. Kemudian bisa juga berupa dampak akses skin terhadap akses masyarakat pada layanan kesehatan. Yang terakhir, misalkan untuk menganalisis dampak dari krisis ekonomi terhadap perubahan perilaku individu. Umumnya, terdapat 3 macam metode atau alat analisis yang biasa digunakan untuk monitoring dan evaluasi suatu proyek, program, kebijakan, atau intervensi yang lain, yaitu analisis biaya manfaat atau cost-benefit analysis, analisis efektivitas biaya atau cost-effectiveness analysis, dan analisis evaluasi dampak. Lalu, apa bedanya metode evaluasi dampak dengan metode yang lainnya? Tentu yang utama adalah metode evaluasi dampak difokuskan untuk mengevaluasi dampak program atau kebijakan terhadap penerima manfaatnya, sehingga fokus utama adalah mengidentifikasi efek yang timbul dari program tersebut. Kemudian, hasil analisis dapat dijadikan dasar perbaikan atau pengembangan program agar dapat memberikan dampak yang positif yang maksimal untuk penerima manfaat. Kemudian, model analisis dalam metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dampak program atau kebijakan dengan tepat. Yang terakhir, evaluasi dampak dapat menjadi pelengkap analisis monitoring dan evaluasi yang lainnya, sehingga peneliti tidak harus memilih untuk melakukan salah satu dari ketiga contoh alat analisis untuk monitoring dan evaluasi di atas. Pada dasarnya, terdapat 2 jenis metode evaluasi dampak, yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan eksperimen dan metode yang dilakukan tanpa eksperimen. Dalam hal ini, eksperimen yang dimaksud adalah peneliti melakukan eksperimen seperti yang dilakukan dalam laboratorium, yaitu memilih beberapa orang sebagai sampel untuk percobaan pemberian intervensi. Metode yang digunakan untuk metode eksperimental adalah Randomized Control Trials atau RCT, sedangkan metode yang digunakan untuk metode quasi-eksperimental ada 4 macam, yaitu Propensity Score Matching atau PSM, Difference in Differences atau DID, Instrumental Variables atau IV, dan yang terakhir Regression Discontinuity Design atau RDD. Kenapa analisis evaluasi dampak diperlukan? Tentu, utamanya adalah untuk menganalisis apakah suatu kebijakan, program, dan lain sebagainya itu memiliki dampak atau tidak. Kemudian, jika berdampak, maka untuk mengukur seberapa besar dampak tersebut. Sehingga, pemangku kepentingan dapat mengetahui apakah dampak real yang terjadi sudah sesuai dengan dampak yang ditargetkan atau tidak. Selain itu, dapat pula untuk melihat dampak dan membandingkannya antar penerima manfaat, sehingga pada akhirnya temuan pada analisis evaluasi dampak dapat dijadikan dasar pembuatan evidence-based policy. Jika metode ini digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan,
apakah semua kebijakan dapat dianalisis menggunakan metode ini? Jawabannya adalah tidak. Lantas, kebijakan atau program seperti apa yang dapat dianalisis dengan metode evaluasi dampak? Tentunya apabila kebijakan tersebut adalah kebijakan yang jelas. Kebijakan yang jelas indikatornya adalah apabila kebijakan atau program tersebut memiliki dasar tujuan yang jelas, target yang spesifik, dan aturan implementasi yang jelas. Sedangkan sebuah tujuan atau goals dikatakan jelas apabila tujuan tersebut spesifik, dapat diukur secara kuantitatif, relevan dengan program atau kebijakan yang dibuat, serta memiliki target penerima manfaat yang jelas. Jika dibandingkan variabel-variabel yang ada pada dua kotak ini, yang termasuk dalam kriteria adalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, karena variabel-variabel tersebut memiliki ukuran kuantitas yang jelas. Namun, bukan tidak mungkin variabel di kotak sebelah kanan tidak dapat dianalisis dampak. Catatannya adalah peneliti hanya perlu menemukan ukuran variabel yang jelas sebagai representasi dari variabel tersebut. Terdapat 5 aspek penting yang utama dalam analisis evaluasi dampak, yaitu yang disebut sebagai causal inference, counterfactual, treated group, intervention atau intervensi, dan outcome atau hasil. Dalam analisis evaluasi dampak, ukuran yang muncul sebagai dampak menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel independen dan variabel dependen, sehingga kesimpulan yang muncul dari studi tersebut merupakan kesimpulan kausal. Hubungan kausal dapat diilustrasikan seperti ini. Hubungan antara sinar matahari dan es krim yang leleh adalah hubungan kausal. Hubungan antara sinar matahari dan kulit yang terbakar adalah hubungan kausal. Maka, jika dianalisis, es krim yang leleh dan kulit yang terbakar akan memiliki korelasi, karena bisa saja memiliki tren data yang sama karena memiliki sebab yang sama. Namun, tentu keduanya tidak memiliki hubungan kausal. Maka, statement yang populer dalam studi evaluasi dampak adalah correlation does not imply causation. Karena, kausalitas dan korelasi adalah dua hal yang berbeda. Causal inference dapat diukur dengan melihat selisih nilai hasil dari dua individu yang berbeda. Maka, jika diilustrasikan dengan kasus analisis dampak dana bantuan pendidikan, caranya adalah dengan membandingkan kondisi penerima bantuan dan bukan penerima bantuan. Poin yang kedua adalah tentang counterfactual, control group, dan treated group. Counterfactual adalah sampel pembanding yang sangat mirip dengan sampel yang adalah penerima intervensi. Karena konsep dasar analisis causal inference adalah membandingkan kelompok penerima intervensi dan kelompok yang tidak menerima intervensi, maka dalam evaluasi dampak terdapat dua kelompok sampel yang diperbandingkan, yaitu kelompok treated atau treated group, yaitu kelompok yang berisi individu yang menerima intervensi. Sedangkan kelompok kontrol atau control group adalah kelompok yang berisi individu yang tidak menerima intervensi. Counterfactual atau pembanding yang baik adalah kunci dari validitas hasil evaluasi dampak. Maka, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat peneliti menentukan counterfactual, yaitu counterfactual memiliki kemiripan karakteristik dengan sampel utama sehingga yang membedakan keduanya adalah hanya intervensi. Ada dua macam counterfactual yang dapat dibentuk atau digunakan oleh peneliti, yaitu counterfactual berupa kondisi pada waktu yang berbeda dari individu itu tersendiri, lebih tepatnya pada waktu sebelum mendapat intervensi, atau berupa individu lainnya yang tidak mendapat intervensi. Aspek keempat adalah intervensi. Dalam konteks ini, intervensi merupakan hal atau aktivitas yang diamati sebagai penyebab terjadinya perubahan pada suatu objek penelitian. Beberapa contoh intervensi yaitu kebijakan pemerintah, program, kejadian eksogen seperti bencana alam, krisis, dan lain sebagainya. Terakhir, aspek yang penting adalah hasil atau outcome. Hasil atau outcome dalam konteks ini adalah variabel yang diamati sebagai objek penelitian. Dalam konteks evaluasi kebijakan atau program, outcome merupakan tujuan atau target dari kebijakan atau program tersebut. Contohnya,
pengeluaran rumah tangga yang menjadi ukuran kesejahteraan rumah tangga. Dalam hal ini, pengeluaran rumah tangga adalah outcome apabila yang dianalisis adalah program bantuan sosial tunai dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengeluaran rumah tangga.